Halo, selamat sore dari tempat kediaman baru kita yang ada di negara tropis. Dengan aku Mima. Di vlog ini aku sih nggak mau cerita soal pindahan kita ya, tapi vlog ini tentang best perfume 2020. Di vlog ini aku akan review parfum-parfum apa aja yang aku beli dan aku pakai sepanjang tahun 2020 ini. Maksudnya the best adalah parfum-parfum yang menurut aku itu paling cocok di aku dan semoga juga bisa cocok di kalian semua. The best maksudnya di sini bukan berarti parfum-parfum yang lain itu enggak oke, tapi parfum-parfum ini di mataku, di hidungku adalah parfum yang paling oke, yang paling sering aku pakai tahun 2020 ini. Oh ya, buat kalian-kalian yang udah biasa pantengin review parfum aku cerita sedikit ya. Sekarang kita lagi isolasi mandiri. Hari ini adalah hari ke-8 di isolasi mandiri kita. Alhamdulillah sih kita dalam keadaan sehat, tapi ya capek aja di rumah terus gitu, dan kegiatannya ya paling baca, main sama Hanacang, belajar, Otosang sih kerja ya, working from home. Dan ya karena apartemennya belum bisa masuk ke cleaning service, jadi aku harus bersih-bersihin sendiri gitu. Alhasil adalah membesar karena nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan, dan aku baru-baru ini aja mulai olahraga. Anyway, keburu kepanjangan ceritanya, nanti aku bikin vlog sendiri soal kepindahan kita di negara ini. Seperti kalian lihat, negara tropis pastinya, bajunya udah tipis ya, udah nggak pakai jaket lagi, pastinya udah seneng banget, tapi kulit makin berminyak. Yuk kita lanjut. Parfum-parfum yang menurut aku the best 2020 aku kategorikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah parfum-parfum yang ngetrend, yang banyak banget dibahas orang-orang. Kebetulan aku punya beberapa, yaitu dari Nishane dan dari Nasomatto dan juga dari BDK. Lalu kategori kedua adalah parfum-parfum yang baru rilis di tahun 2020 ini. Lalu kategori ketiga adalah parfum-parfum yang paling sering aku pakai, bukan di launching tahun ini dan juga bukan jadi trending, tapi aku suka banget wanginya karena menurut aku wanginya enak banget, dan salah satu di antara parfum itu akan aku pakai selama ada barangnya. Kayaknya tuh seumur hidup aku akan pakai parfum itu karena aku cinta banget sama wangiannya. Sekarang kita mulai dari parfum yang ngetrend, mulai dari Nishane. Nishane yang aku sering pakai akhir-akhir ini adalah Nishane Ani. Ani ini tuh dimana-mana dibahas ya, banyak banget yang review, terutama kan sekarang di luar sana lagi winter ya, karena wanginya cocok banget untuk temperatur yang rendah dan udara dingin dan juga yang bersalju-salju gitu. Ani masih tahan banting, longevity-nya oke, projectionnya oke, dan siasnya juga oke banget. Wanginya ini unik yang udah aku buktiin sendiri, dan wanginya itu berubah-berubah note-nya, yang mana yang nongol duluan sesuai dengan temperatur tempat kita tinggal. Saat ini sih meskipun di udara tropis aku belum keluar rumah ya, jadi aku masih pakai ini tuh di dalam keadaan apartemen yang AC nyala terus 24 jam. Ani ini wanginya tuh sebenarnya vanilla yang enak banget, vanilanya lembut banget, tapi bukan berarti lembut dia nggak ngejreng ya, maksudnya nggak orang lain nggak bisa sniff gitu, karena projectionnya ini tuh bagus, dan juga longevity-nya itu tahan lebih dari 8 jam. Yang pertama kali nongol itu spicy, aku detect tuh kayak ada kardamon, sedikit manis tentunya dari vanila, dan cuaca begini tuh vanilanya langsung keluar, dan ada wangi citrusnya, dan dia aromatik dan balsamik juga, dan sedikit powdery tapi nggak terlalu powdery yang gimana-gimana. Citrusnya lumayan kenceng, aku tuh berasa kayak ada bergamotnya, dan bergamotnya itu stay quiet longer on my skin gitu, jadi turun ke vanilanya itu butuh waktu. Tapi kalau di cuaca yang dingin banget, si Ani ini tuh
vanilanya langsung keluar gitu loh, nggak pakai malu-malu. Enak banget, aku bener-bener rekomen buat kalian-kalian yang senang sesuatu yang wanginya manis tapi bukan manis gokman. Ani ini cocok buat kalian. Selanjutnya masih dari Nishane, aku beli ini Wulungcha. Wulungcha ini tuh sebenarnya aku kaget bisa beli perfume yang wanginya itu yang citrus, yang mandarin orange gitu. Kenapa? Karena menurut aku yang mandarin orange itu sering banget wewangiannya itu kayak pengharum toilet, pengharum ruangan gitu. Wulungcha ini tuh wangi pertamanya itu bener-bener yang mandarin orange tapi sedikit yang ada citrus, nggak terlalu bergamot gitu, kayak ada kayak jeruk nipis tapi tipis aja gitu wangi jeruk nipisnya, lebih ke mandarin orange, kayak ada green tea. Jadi kalau di Jepang itu ya ada yang wangian tehnya itu kalau dicelup ke air sampai kayaknya tuh sampai berabad-abad juga airnya nggak berubah warna gitu, tapi rasanya dan wanginya itu tetap wangi teh. Itulah dia si Wulungcha ini. Siage-nya moderate, longevity-nya lumayan, di aku tahan 7 jam 8 jam oke lah ya. Terus juga dia tetap tahan sampai jam-jam selanjutnya, nggak berubah jadi skin scent. Dan si projectionnya itu cukup bagus, tapi cuman di jam-jam pertama ya. Setelah itu ya bener-bener harus intimate baru kecium si Wulungcha ini. Next on my list is Nasomatto Baraonda. Cantik nggak botolnya? Jadi botolnya ini tuh sebenarnya ada tutup lainnya yang bikin botolnya ini nggak terlalu gede gitu. Tutupnya simple banget kayak tutup parfum biasa gitu. Tapi aku lebih suka dipakein tutup begini karena jadi cantik botolnya. Baraonda ini tuh menurut aku yang dari parfum-parfum yang aku sering sniff, ya belum terlalu banyak karena aku adalah pemula ya, fragrance enthusiast pemula. Baraonda ini di penciumanku adalah salah satu yang paling oke untuk yang boozy fragrance. Fragrance yang wanginya itu tuh wangi kayak ya wangi kayak minuman beralkohol gitu. Semprotin aja nih ke sini supaya aku nggak salah. Wanginya itu tuh pertama kali semprot tuh bener-bener wangi alkohol whisky tapi yang sedikit manis, ada manisnya tuh. Tuh enak banget wanginya, bener-bener tuh kayak ngingatin whisky. Dan dia itu si Baraonda ini kayak ada di aku itu mengingatkanku akan coconut, tapi di note listnya nggak ada yang namanya coconut, cuman mengingatkanku tentang coconut aja gitu. Wanginya ini unisex yang nggak leaning ke male atau female, jadi cowok cewek bisa pakai. Longevity-nya oke banget, tahan di aku tuh 11 jam, like forever. Bener-bener aku semprot di belakang sini ya, kena ke jaket kulitku, dia nempel di jaket kulit, nggak hilang-hilang yang namanya si Baraonda ini. Dan ada woody-nya juga. Kalau cowok yang pakai ini di aku tuh bener-bener kesannya itu a successful man. Baraonda dari Nasomatto. Black Afghano dari Nasomatto juga. Aku tahu Black Afghano ini dari Glam Dewi ya. Aku lihat di IG-nya Glam Dewi gitu, terus kebetulan aku nemuin dan aku jatuh cinta. Black Afghano ini, man, ini tuh aduh enak banget wanginya, bener-bener enak banget. Pertama kali yang aku cium itu yang kayak ada wangi grass, wangi rumput gitu, tapi sebenarnya bukan grass, tapi sebenarnya itu wangi cannabis. Jadi cannabis ada yang bilang tuh wangi yang sedikit wangi weed gitu, bukan wood ya. Dan ada woodnya, memang ada wangi woody-nya di sini, dan wangi woody-nya cukup kenceng keluar ketika temperaturnya di bawah 10 derajat dan humidity-nya 55% 60%. Di aku itu si agarwood atau si wood itu kenceng banget keluarnya. Dan beda nih geng, aku pakai di sini. Dan ketika winter, waktu winter itu Black Afghano ini tuh terasanya di penciumanku tuh sangat dry yang cold gitu. Nah, ketika aku pakai di sini yang di cuacanya yang temperaturnya di atas 25 derajat, yang 30 derajat, 29 derajat gitu,
agak sedikit manis, tapi bukan manis gourmand, tapi manisnya itu dari woody-nya gitu. Ini tuh powdery, balsamic, dan sillage-nya mantep banget. Terus projectionnya oke banget, dan longevity-nya juga like forever and ever. Kalau kena baju ya itu nempel di bajunya, dicuci juga bajunya itu juga nggak hilang baunya dan nggak berubah si wangi Black Afghano ini. Aku tuh seneng banget pakai Black Afghano ini, tuh belum lama beli ya, belum lama beli wanginya tuh udah segini. Ini tuh enak banget wanginya, cowok cewek bisa pakai, unisex, unisex yang nggak leaning towards any other gender. Menurut aku tuh bener-bener neutral ya, bener-bener netral banget. Lanjut, BDK. BDK ini aku nggak tahu kepanjangannya apa ya, BDK Parfum Paris. Ini aku punya botolnya Tuberose Imperial. BDK ini tuh cukup ngetren saat ini, yang banyak dipakai dan diincar orang-orang adalah Gris Carnel. Aku nggak dapat barangnya. Selain Gris Carnel yang bener-bener beken banget tuh Paseswa, terus ada Rose Smoking, terus Hungary Bouquet. Tapi buat aku yang bener-bener aku suka adalah si Tuberose Imperial ini. Kenapa? Karena satu, aku memang penggemar tuberose, dan tuberose-nya ini di mataku tuh unik banget, bukan tuberose floral, tapi tuberose-nya itu agak sirupi yang manis gitu, dan ada jasmine-nya juga. Seingatku tuh ada ileng-ilengnya juga di sini. Ini tuh tuberose-nya itu lebih tuberose yang playful, yang tuberose yang buat yang muda-muda juga bisa pakai kalau memang pencinta tuberose. Ini tuh ada kayak cypressnya ya. Cypress itu apa sih bahasa Indonesianya? Enak banget wangiannya, tapi ini bukan buat blind purchase. Bener-bener bukan buat blind purchase, karena buat kebanyakan orang ini tuh pasti sedikit berat. Sayangnya meskipun di luaran sana reviewnya sangat gimana gitu ya, tapi longevity-nya menurut aku there's a problem with longevity, karena tahan di aku itu 4 jam 5 jam paling top. Dan tadinya aku berpikir mungkin karena aku pakai di cuaca yang dingin jadi dia nggak bisa bertahan lama, tapi ketika aku cobain di sini juga ya nggak terlalu beda gitu loh. 5 jam aja tuh udah yang dia udah nggak project lagi si BDK ini. Tapi aku suka wanginya, makanya tetap aku masukin. Dan BDK ini mumpung lagi ngetrend, jadi aku masukin di list ini. Selanjutnya parfum yang rilis di tahun 2020 ini, aku ada 2 botol nih. Yang satu dari Givenchy L'Interdit Intense, yang ini tuh dari Yves Saint Laurent, ini tuh Mon Paris Enhancement. Aku jatuh tutupnya. Tutupnya emang agak parah banget, geng. Tutupnya itu kayak tutup murahan gitu yang untuk Mon Paris ini, dan wanginya juga sangat mengecewakan. Ya, Mon Paris kita bahas selanjutnya. Kita bahas dulu L'Interdit ini. Aku tergila-gila sama L'Interdit Intense ini. Kenapa? Wanginya enak banget. Dan semua yang ada di notes listnya itu keluar di kulitku. Ini tuh parfumernya itu ada Dominique Ropion ya maestro parfum gitu. Wanginya itu dibilang di sini tuh ada vanilanya keluarnya malu-malu. Dan ini kalau ini aku semprot aja. Enak banget tuh wanginya. Dari tadi ngomongnya enak mulu ya. Ini tuh ada paculinya, ada white floralnya, dan ada dia tuh sedikit earthy. Di notesnya sih ada animalic ya, tapi aku nggak tahu animalic itu jenis apa, jadi aku nggak akan menjelaskan ke kalian animalic itu seperti apa. Dan dia sedikit ya kayak ada balsamic gitu sedikit, yang pasti ada wangi paculinya. Dan juga itu ada sedikit woody-nya ya, tapi nggak terlalu prominent. Longevity-nya
longevity-nya guys, ini memang sekedar desainer parfum, tapi longevity-nya itu bisa mengalahkan beberapa parfum niche yang aku punya. Longevity-nya di aku itu tahan lebih dari 8 jam, 10 jaman gitu, dan juga kalau nempel di baju itu enggak hilang. Yang paling aku senang dari L'Interdit Intense ini adalah dia enggak berubah jadi skin scent. Wanginya tetap ada di kulit kita meskipun dia nggak project lagi. Setelah 8 jam, 9 jam ke atas gitu, kita masih bisa nyium, tapi orang sekitaran kita nggak bisa nyium kecuali memang bener-bener nyium kita tuh orang. Wanginya menurut aku buat parfum designer yang nggak berubah jadi skin scent itu tuh top banget. Harganya masih masuk akal, longevity-nya oke, projectionnya juga oke banget. Sampai beberapa jam pertama itu dia tuh masih project, siasnya juga monstrous di 1 jam, nggak sampai 1 jam sih, 30 menit pertama siasnya itu oke banget. Selanjutnya Yves Saint Laurent Mon Paris Enhancement. Aku lebih suka yang Enhancement ini dibandingin Mon Paris yang biasa. Kenapa? Karena menurut aku tuh ini tuh lebih playful wanginya dan bisa dipakai siang-siang dan terutama panas-panasan juga bisa. Tapi ada yang bilang sih panas-panasan jangan dipakai karena masknya cukup kenceng di outdoor yang panas-panasan gitu. Tapi karena aku di indoor dan parfum ini baru aja aku beli di negara ini, masknya itu nggak keluar di indoor yang kondisi AC nyala gitu. Wanginya itu bener-bener raspberry, segala berry-berryan gitu. Aku bisa detect di sini agak tart yang asem gitu. Dan sedikit manis, tapi bukan manis yang dari manis yang gourmand yang cake dari cake gitu, tapi manis dari buah dan ada sedikit wangi pernya. Aku sih si Mon Paris ini ada masalah di longevity ya. Longevity-nya itu ya 4 jam, 3 jam setengah gitu. Cuman di kulit kita dia nggak berubah jadi skin scent, itu aku sangat appreciate. Dan juga yang rada bikin aku agak takjub, aku pakai malam-malam gitu hilang wanginya. Dan ketika aku olahraga, aku tuh aerobik di balkon apartemen gitu, aku nyium wangi mask yang keluar dari si Mon Paris ini. Sayangnya aku nggak terlalu mencintai si Mon Paris ini, tapi aku masukin karena ini tuh banyak dibahas di luaran sana dan wanginya memang enak. Secara wangi aku enak, tapi juga secara botol sayangnya tutupnya ini tuh kayak murahan banget tutupnya, dan juga semprotnya itu ketika cerit gitu ya, keluar airnya gitu loh, bukan yang gimana, tapi keluar air tuh, keluar air gitu. Ya, aku agak takjub parfum yang sekelas Yves Saint Laurent bisa begitu nih parfumnya. Tapi kalau kalian mau beli ya beli aja karena wanginya memang enak. Lalu lanjut ke kategori terakhir, NIM. Penutupnya adalah parfum yang paling sering aku pakai dan merupakan signature parfum aku di tahun 2020 ini. Yang pertama dari House of Dior, ini Rouge Trafalgar. Ini tuh wanginya enak banget. Segala berry dan ada wangi kayak woody-nya juga. Berry-nya itu ini tadi udah disemprot ya, semprot L'Interdit. Aku semprot aja deh di sini karena wanginya enak banget. Wangi berry-nya itu tuh raspberry, blackberry, blackcurrant, dan ada juga tuh sedikit wangi manis tapi dari buah gitu. Ada wangi woody-nya, tadi udah sebut ya wangi woody-nya. Longevity oke, siasnya weak. Longevity-nya itu di aku tuh tahan 6 jam plus gitu ya. Dan juga projectionnya bagus, cuman projectionnya setelah 4 jam gitu dia menjadi sangat intimate, tapi nggak berubah jadi skin scent di kulit kita. Selanjutnya parfum yang paling sering aku pakai dan menjadi signature perfume aku di tahun 2020 ini adalah Narcisco Rodriguez Pure Musk for Her.
bilangnya sih for her, tapi menurut aku ini tuh sangat unisex karena masknya itu memang sih ada sedikit floral, tapi dry downnya itu mask, cuman masknya itu yang sangat light dan ada wangi kasmirannya. Aduh enak banget wanginya. Wanginya itu kesannya tuh mewah, dan sayangnya ketika udah dipakai di atas 6 jam dia berubah jadi skin scent. Aku tuh makainya ganas banget ya guys, udah segini tuh parfumnya. Karena tuh ini tuh winter aja tuh aku tetap pakai ini, dan pagi-pagi buat lari pagi aja aku tuh pakai ini karena aku seneng banget wanginya. Aku tergila-gila banget. Buat kalian-kalian yang pencinta mask, mungkin mask ini tuh terlalu ringan, terlalu light, karena banyak yang bilang si Pure Mask Narcisco Rodriguez ini bukan mask karena ada wangi white floralnya tuh kenceng di awal. Tapi menurut aku tuh white floralnya bukan white floral yang gardenia, tapi bukan white floralnya langsung di balance sama yang ada kayak kasmiran gitu. Lembut banget wanginya, tapi bukan sesuatu yang lembut buat saking lembutnya itu kita sampai lupa gitu loh. Tapi ini tuh benar-benar cukup bikin impression, karena aku dapat banyak compliments juga dari teman-temanku. Mereka bilang wangiku tuh enak banget. Padahal aku di Jepang orang-orang tuh jarang pakai parfum, dan ada satu temanku yang beli si Pure Mask ini gara-gara nyium wanginya aku. Dia duduk di meja depanku itu, dia cium tuh, kamu wanginya enak gitu loh, which means projectionnya oke banget. Yang terakhir, nah parfum yang terakhir ini adalah signature perfume aku, salah satunya ya yang bakalan aku pakai forever and ever and ever and ever, dari Serge Lutens. Ini tuh Féminine du Bois. Menurut aku ini tuh bener-bener aduh enak banget, sangat rempah-rempah, bener-bener kesukaanku banget. Kardamonnya cukup kenceng karena I love cardamom, dan juga ada star anisnya, juga ada clove-nya agak bitter, tapi juga ada sweetnya itu ada dari floral gitu ya. Dan itu yang jadi balancing si Serge Lutens Féminine du Bois ini. Bukan jadi parfum yang berat buat dipakai di cuaca panas. Féminine du Bois ini tuh udah botol kedua aku. Sayangnya aku nggak beli, dan karena aku kira di airport Narita itu ada, tapi semua toko di Narita itu pada tutup mayoritasnya, jadi aku tuh nggak bisa beli. Nah inilah sisa-sisanya. Itu enak banget wanginya. Wanginya tuh bener-bener ya sedikit apa ya bilangnya, ya kalau dibilang ke arah parapan enggak, tapi itu memang sedikit agak Mediterranean gitu. Cuman dia itu ya menurut aku seksi gitu, karena rempahnya itu tuh rempah yang fresh banget. Aku udah pakai juga sempat seharian pakai Féminine du Bois ini di dalam ruangan yang ber AC gini tuh cukup tahan lama ya, dia aku tahan 6 jam. Tapi kalau di luaran juga, kalau yang terlalu dingin dia nggak tahan lama, cuman tahan 3 jam gitu. Sayangnya si Serge Lutens ini, jadi harus di apply ulang. Oh ya, Féminine du Bois ini adalah unisex, dan kalau kalian memang tertarik beli, jangan beli blind purchase, karena ini tuh bukan buat semua orang, buat orang-orang yang bener suka wangian rempah-rempah. Contohnya kalau kalian suka spice blend, mungkin kalian akan bisa jatuh cinta dengan Féminine du Bois ini. So teman-teman, udah kepanjangan. Kalian tahun 2020 ini parfum favorit kalian apa? Tulis di komen. Dan kenapa kalian seneng parfum itu? Notes dari parfum yang paling kalian sering pakai itu apa? Tulis juga di notes ya, biar teman-teman yang lain bisa dapat referensi kudu beli apa di tahun depan, tahun 2021. Selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga tahun depan situasi segera membaik, kita bisa jalan-jalan, bisa cium parfum di toko-toko tanpa harus khawatir tertular. Stay safe. Happy New Year to you all. Bye-bye.